Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para pemuda dan pemudi masa depan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan berbagi sharing ilmu pengetahuan agama tentang persiapan menikah dan seputarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa illam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah kalian menikah, karena dengan menikah itu akan menjaga pandangan dan memelihara kemaluan kalian. Jika tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah kalian berpuasa, karena dengan berpuasa itu akan membentengi diri kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pemuda-pemudi yang sudah mampu, ya, yang sudah punya kemampuan, baik kemampuan finansial maupun kemampuan mental, ya, untuk bersegera menikah, jangan lama-lama. Tapi kalaupun ada halangan, misalnya secara finansial belum memadai, belum cukup, kemudian secara mental juga masih terus harus diperbaiki, dievaluasi, maka tidak apa-apa untuk menangguhkan pernikahan. Tapi ingat, ada resikonya, ya, yang namanya manusia pasti punya godaan, apalagi di era digital ini. Kita bertemu dengan lawan jenis itu begitu mudahnya. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada yang sudah waktunya menikah tapi belum menikah untuk sering-sering berpuasa. Bisa puasa Senin Kamis, ya, bisa puasa-puasa sunnah yang lain. Dan kami juga berpesan kepada para pemuda-pemudi bahwa di dalam kamus Islam itu tidak ada pacaran Islami. Jadi pacaran itu tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kalian mendekati kepada zina. Jadi hal-hal, ya, step-step yang bisa mengarahkan seseorang kepada zina itu diharamkan, ya, dari percakapan, ya, cerita, kemudian cerita indah, pertemuan dan seterusnya. Nah, itu akan menggiring si pemuda-pemudi ini kepada zina. Maka ditutup dari awal, dihalangi dari awal. Dalam Islam ada yang namanya ta'aruf, ya, saling kenal, ya, saling kenal. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang lahir begitu saja, naluri, ya, di antara naluri yang dipunya oleh manusia adalah cinta. Ya, buktinya Sayyidah Fatimah, ya, punya rasa cinta kepada Ali, Ali punya rasa cinta kepada Fatimah. Kemudian Rasulullah menyaksikan, ya, menangkap hal tersebut, ya, kemudian menikahkan mereka. Jadi cinta itu sesuatu yang lumrah, lahir dari naluri seorang manusia. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelola cinta itu agar dia tidak ganas, agar dia tidak melewati batasan-batasan syariat. Ketika seorang pemuda, ya, melihat seorang wanita tumbuh rasa cinta pada dirinya, maka yang harus dia lakukan pertama sekali adalah proses ta'aruf, ya, proses ta'aruf dengan mencoba mencari informasi, ya, perempuan tersebut dari
keluarga mana, siapa orang tuanya, bapak ibunya, neneknya siapa, ya, keturunannya seperti apa, teman-temannya seperti apa, sekolahnya di mana, ngajinya di mana, dan seterusnya. Ya, yaitu proses mencari informasi daripada si perempuan tersebut, karena sifat, ya, kriteria perempuan tersebut nanti tidak akan jauh-jauh dari lingkungan dia, dari sahabat dia, dari keluarga dia. Itulah cerminannya. Maka kita perlu tahu. Ya, sering orang itu ketika sudah lihat cantik, mempesona, udah langsung, ya, langsung ke jenjang pernikahan atau dan lain sebagainya. Tidak demikian. Jadi perlu kita cek dan recheck. Begitu juga, ya, si pihak perempuan jika melihat ada seorang laki-laki yang suka kepada dirinya, maka dia sebaiknya melaporkan kepada orang tua, ada seorang lelaki ini, ya. Kemudian orang tuanya nanti yang membantu dia mencari informasi tentang pemuda ini, atau melalui teman-temannya, lingkungannya seperti apa, teman bermainnya seperti apa, keluarganya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi setelah sama-sama tahu, ya, setelah sama-sama tahu tentang si perempuan dan si laki-laki, ya, barulah kemudian, ya, mungkin bertemu, silahkan, tapi harus ada yang mendampingi, ya, untuk sama-sama saling kenal. Nah, itu yang dinamakan dengan proses ta'aruf, saling mengenal. Setelah ada proses ta'aruf, barulah kemudian ada yang namanya proses khitbah. Ya, proses khitbah adalah bentuk keseriusan daripada si laki-laki untuk meminang si perempuan. Ya, atau bahasa sederhananya itu khitbah itu kayak mengikat. Ya, biasanya tradisi kita itu dengan membawa, dengan memberikan cincin, ya. Memberikan cincin, jadi datang keluarga si laki-laki, datang kepada keluarga si perempuan dengan keinginan untuk mengkhitbah perempuan tersebut. Jadi dengan keinginan untuk mengikat perempuan tersebut. Nah, dari prosesi khitbah ini ada beberapa hukum, ya, yang bisa diambil kesimpulan. Jadi khitbah ini tidak menjadikan si perempuan itu halal bagi si laki-laki. Dalam artian tidak boleh setelah khitbah itu jalan berdua-duaan, kemudian ngobrol ke sana kemari. Itu tetap masih ada batasan-batasannya, ya. Fungsi dari khitbah ini adalah hanya untuk mengikat. Jadi jika ada orang lain, ya, ingin mengenal perempuan ini, ingin, bahasa kitanya, ingin masuki proposal untuk perempuan ini, nggak boleh lagi. Jadi seseorang wanita yang sudah dikhitbah ini tidak boleh menerima proposal dari laki-laki lain. Si B, si C, si D tidak boleh, karena dia sudah terkhitbah atau terikat dengan pemuda atau laki-laki A. Nah, dia harus memegang ikatan itu. Kalau seandainya si keluarga perempuan ini menyalahinya, misalnya melihat si B ini rupanya lebih kaya raya, lebih ganteng, lebih soleh lagi, tetap agama tidak membolehkannya selama perempuan itu sudah dikhitbah. Jadi orang tua perlu hati-hati di sini. Begitu juga dengan para pemudi atau pemuda sendiri, tidak boleh perempuan yang sudah dikhitbah ini kemudian diputuskan hubungan khitbah ini. Dosa. Hukumnya dosa, dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Agama melarang hal tersebut. Kalau kita berani melangkahi hal tersebut, maka hampir bisa dipastikan jika kita nanti menikah, kita tidak akan bahagia. Memang ada satu catatan yang bisa membolehkan untuk memutuskan hubungan khitbah itu. Apa? Adanya cacat secara syariat. Adanya cacat secara syariat. Misalkan, setelah perempuan itu dikhitbah, ya, ketahuanlah kalau si perempuan itu punya penyakit, maka boleh-boleh saja bagi laki-laki untuk memutuskan hubungan khitbah. Atau sebaliknya, perempuan rupanya mendapati si laki-laki ini sudah pernah menikah misalnya, tapi dia nggak pernah kasih tahu, atau sudah pernah berhubungan di luar nikah, ya, tidak dikasih tahu. Jadi hal-hal yang tercela secara syariat dan ada buktinya, nah itu baru diperbolehkan secara syariat. Nah, setelah proses daripada khitbah ini, dan khitbah ini juga
jangka waktunya itu bebas. Tapi bukan berarti sebebas-bebasnya ya, suka-suka bertahun-tahun lamanya. Karena yang namanya manusia itu, cinta itu tidak, ikatan antara perempuan dan laki-laki itu tidak boleh terlalu lama. Misalnya menunggu calonnya selesai 1 tahun, 2 tahun kuliah ya masih oke lah, atau berapa bulan masih oke, itu dalam proses daripada khitbah. Setelah khitbah itu barulah ada yang namanya nikah ya, akad nikah. Setelah akad nikah, nah setelah itu barulah semuanya halal ya. Dia boleh berbicara hal-hal yang dia inginkan, dia boleh melakukan hal-hal yang dia inginkan bersama istrinya. Itulah baru ada rasa saling memiliki. Si laki-laki memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh perempuan, begitu juga perempuan dimiliki oleh laki-laki. Tapi pada proses ta'aruf, pada proses khitbah tetap berjalan larangan-larangan ya dan lain sebagainya. Begitulah Islam mengajarkan para pemuda dan para pemudi mengelola cinta mereka, dan bagaimana prosesi daripada saling kenal, saling dekat, saling memahami sampai kepada proses pernikahan. Seperti itulah agama Islam mengajarkan putra-putri kita. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua lebih awas, kita jaga anak-anak kita sebaik mungkin. Begitu juga para pemuda dan pemudi harus benar-benar memahami hal-hal ini. Semoga kedepannya keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena memulainya benar, maka proses dan akhirnya juga akan benar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.